Selamat pagi Cego. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rojin AM di channel kita. Oke, hari ini hari Rabu teman-teman. Rabu, Selasa ya. Jadi, entah kenapa sejak saya mulai usaha ini, ya semenjak saya buka usaha saya udah mulai lupa nama hari-hari teman-teman. Dan nggak tahu sebenarnya hari ini itu hari apa. Ya karena tiap hari sama aja sih menurut saya. Tiap hari harus buka dari jam 8 pagi dan tutupnya juga jam 10 malam. Dan gitu tiap hari, nggak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ataupun Minggu. Sabtu kan, saya lupa Sabtunya. Istri saya belum pulang teman-teman. Jadi kita mau masak air dulu dan buat kopi sendiri ya. Jadi, sekarang kita buat sendiri airnya. Air udah mendidih teman-teman. Sekarang tinggal kita kasih air panas teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini udah sekitar jam 12 siang. Dan tadi pagi bukanya itu sekitar jam 9 pagi. Dan alhamdulillah banyak juga laku di pagi hari ini teman-teman. Mulai dari HP, kemudian ya aksesoris, pakai data dan sebagainya. Dan ya termasuk pagi yang lumayan ramai. Dan di video kita kali ini saya mau bicara dan sharing tentang kerugian-kerugian yang bakalan teman-teman alami saat memulai usaha. Dan sebenarnya ini kerugian-kerugian yang pernah saya alami sih selama menjalani usaha. Dari mulai dulu kuliah sampai dengan sekarang ya. Dan masih terus pernah mengalami kerugian sampai sekarang teman-teman. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi koreksi untuk diri saya pribadi. Dan juga mungkin Anda tahu teman-teman bakalan mengalaminya, itu akan mengalami, jadi bisa antisipasi terlebih dahulu. Yang pertama itu dulu saat saya mulai usaha itu kan kuliah. Dulu saya buat desain di Corel Draw ataupun Photoshop, kemudian saya cetak dan saya sablon ke baju. Kemudian baju itu saya jual, dan itu dulu nama brand yang kami buat itu PJ. Itu gabungan nama saya dan istri saya ya, Pika dan Roje. Dan itu sempat saya jalani sekitar 1 tahunan ya bersama dulu masih pacar saya. Jadi setiap ada event seperti bazar, pameran dan sebagainya itu kami ikut ke sana, cari stand kemudian jualan. Saat itu saya ada modal tuh dari tabungan saya dan gaji saya kan udah kerja juga kantor kemarin sempat. Dan ketika itu mulai bagus gitu ya, dan ya semangat menggebu-gebu. Kemudian saya pinjam uang orang tua saya sekitarnya 5 juta kalau nggak salah, atau 4 juta atau 3 juta, saya lupa. Yang jelas lebih dari 2 juta. Kemudian kami desain baju, kami cetak lagi dengan jumlah yang banyak. Dan habis, tapi nggak tahu kemana itu uangnya, nggak nampak gitu. Modalnya nggak pulang dan barangnya juga entah kemana. Dan ya itu kerugian pertama saya dulu waktu mulai usaha, dan itu usahanya sablon baju. Mungkin di situ kesalahan saya itu adalah nggak tahu bedakan antara uang modal dan uang jajan saya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik tuh ya itu tadi, kita harus pandai-pandai misahkan antara uang modal usaha dengan uang kebutuhan sehari-hari kita. Caranya sih kalau sekarang saya pakai itu, ya setiap hari kan kita pastinya ada untung. Ya kita buatlah minimal keuntungan kita bisa dapat itu berapa. Misal 100.000 per hari. Ya udah 30%-nya kita tabung, sisanya kita belanjakan. Atau kebalikannya, 30%-nya kita belanjakan, sisanya kita tabung. Oke, jadi tetap ada jatah untuk belanja kita. Ya segitulah yang harus kita belanjakan. Nggak boleh lebih lagi, nggak boleh kurang dari itu. Jadi harus pandai-pandai memilah dan menyimpan antara uang modal dan uang belanja sehari-hari. Kemudian yang kedua, bisnis saya yang pernah gagal itu ataupun saya pernah rugi itu di bagian project gitu ya. Saya dulu sering menerima project website, buat website seperti company profile, kemudian juga ya website program yang sederhana gitu ya, buat surat menyurat, pengelolaan surat dan sebagainya. Dan biasanya itu
saya selalu harus minimal DP gitu ya. Ada DP 50% saat deal harga. Misal deal harga buat company profile itu sekitar 5 juta atau 3 juta lah kita bilang. Oke, jadi dia minimal harus DP itu sekitar 50%-nya, berarti 1.500.000. Oke, jadi setelah project selesai dia bayar sisanya 1.500.000 lagi. Kemudian ada satu masa gitu ya, saya nerima project dari salah satu rekan saya yang saya kenal. Jadi karena kenal, saya nggak minta DP gitu ya. Jadi saya nggak nerapin peraturan yang harusnya saya tetap terapin. Jadi ketika dia pesan project, ya udah saya bilang, ya udah projectnya saya kerjakan aja dulu, uang masalah belakangan nggak masalah, itu saya bilang kan. Nah akhirnya pastinya keluar modal untuk buatnya, kemudian hostingnya, domainnya kan. Dan ketika project selesai, modal udah keluar, ketika mau kita serahkan ternyata projectnya nggak diterima dan dia bilang nggak jadi untuk mesan projectnya. Dan itu adalah kesalahan saya sih sebenarnya ya, karena nggak nerapin peraturan yang harusnya kita terapin. Jadi kalau teman-teman berbisnis seperti itu, yang sejenis itu buat project atau tempahan atau jasa, ya minimal lah ada uang DP-nya dan buat peraturan khusus sebelum menerima suatu project. Jadi pelajaran yang kita ambil itu ya, buat peraturan, terapin, dan jangan sepele terhadap peraturan-peraturan kecil seperti itu. Apalagi di bagian jasa seperti tadi kan, ketika orang ada nempah sesuatu kepada kita, ya minta dulu DP-nya. Jadi ketika barang itu jadi, kekasih ke dia gitu kan, kita nggak rugi. Saya alami lagi kalau di jual beli HP khususnya itu, misal ini ya, kepercayaan kita kepada orang ya, kepercayaan kita kepada orang. Jadi kadang karena kita udah kenal kepada orang tersebut, misalkan entah teman, entah saudara, jadi ketika barang kita ada dan mereka mau beli dan mereka janjinya mau bayar nanti gitu ya, ataupun hutang ataupun sejenisnya ya, sejenis hutang lah kita bilang, harus hati-hati ya, karena mungkin kalau saya hitung-hitung tuh 8 dari 10 orang yang pernah berhutang kepada saya itu hampir selalu bermasalah. Entah dari telat bayar, nggak sesuai pembayaran, atau malah sama sekali nggak bayar, nggak ada kabar, hilang gitu ya. Dan parahnya lagi ketika mereka berhutang, apalagi mereka teman dekat kita, mereka nggak mau lagi jumpa dengan kita, kemudian juga bahkan seperti menghilang gitu entah kemana. Dan ya itu buat dosa sebenarnya, buat dosa untuk diri kita pribadi karena terus berpikiran negatif, terus marah gitu ya. Kemudian juga berdosa di mereka. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu ya, jangan mudah memberi hutang kepada seseorang kalau kalau kredibilitas orang tersebut belum bisa kita percaya. Misalkan dia tipe orang yang sulit untuk bayar utang, nggak menepati janji dan sebagainya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil tuh jangan mudah ngasih utang. Dan itu masih saya alami sampai dengan sekarang ini teman-teman. Banyak dari pembeli-pembeli yang itu sebenarnya bagian dari saudara kita, teman kita, kolega kita, yang ya akhirnya mereka telat bayar utang dan itu mengganggu perkembangan dari bisnis kita. Tapi kalau kita lihat orangnya bisa dipercaya dan ya bakalan bayar utang tersebut, ya nggak masalah ya. Tapi ya sekali lagi harus hati-hati, dan itu termasuk bagian dari kerugian di bisnis kita. Ya harus jadi pelajaran. Ya, dan itu beberapa pengalaman saya teman-teman yang berkaitan dengan kerugian-kerugian. Dan ya mungkin kedepannya bakalan ada lagi, tapi ya semakin banyak pengalaman semakin mudah-mudahan bisa kita meminimalisir kerugian tersebut. Dan ya teman-teman bakalan ngalamin hal-hal yang seperti itu juga. Jadi kalau ada gejala seperti itu ya kalau bisa sih dihindari ya. Oke, sebenarnya banyak sih kerugian yang lebih daripada itu, tapi ya itu saya anggap investasi untuk diri saya pribadi sih ya. Ada rugi sekitar 10 jutaan, ada rugi yang di 25 jutaan dan sebagainya. Dan ya semua itu bakalan balik lagi ketika kita tetap yakin dan tetap teguh dalam berbisnis sih menurut saya. Dan ya setelah mengalami itu semua pun, status saya saat ini ya masih sebagai seorang pebisnis pemula. Ya mungkin masih sekedar pedagang atau tukang jualan yang biasa aja. Tapi yang pastinya
selagi kita tetap melangkah dan yakin dan terus berbenah diri, saya yakin sih suatu saat kita bakalan dapat apa yang kita cita-citakan ya. Oke, ya mulai aja dan temukan masalah-masalah, temukan solusinya, kemudian pelajari dan ya berbenah, ya itu aja sih saya kira ya. Dan kerugian karena barang rusak itu sebenarnya jarang sih teman-teman, baik dari segi HP ataupun aksesoris dan sebagainya. Mungkin kesalahan saya sih ya. Waalaikumsalam. Apa nak? Ini apa? Ini masuk nih. Iya. Intinya menurut saya sih bisnis itu emang harus terus berproses ya teman-teman. Bahkan ketika kita udah di bisnis yang besar bakalan terus berproses. Ya banyak kita dengar para pebisnis besar yang akhirnya bangkrut, dan ya mereka aja yang sudah besar bisnisnya bisa bangkrut, apalagi kita yang masih kecil. Oke, yang penting ya kita terus melangkah dan berbenah diri. Oke, itu aja untuk vlog kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita kalau teman-teman merasa konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe di channel baru kita, Majalah Konter, karena di situ bakalan saya update nanti hal-hal yang berhubungan dengan konter, tapi dengan yang lebih terkonsep. Kalau di sini kan kita ada selipkan vlog-vlog dan kehidupan pribadi saya, tapi kalau di situ nanti lebih fokus terhadap dunia perkonteran. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat usahanya.